guys, kembali lagi dengan saya Tesalonika Sumakul dengan nomor induk mahasiswa 2006 1102 309 pada mata kuliah Manajemen Teknologi kelas 4B6 dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur SEMM. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan revolusi industri sampai dengan saat ini. Nah, bagaimana sih perkembangan itu? Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, dengan berkembangnya berbagai teknologi saat ini yang mempengaruhi berbagai sektor di berbagai industri, kita menjadi sering dengar tentang revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri ini merupakan sebuah fenomena yang sudah terjadi sejak 1750 sampai 1850 loh teman-teman. Nah, revolusi industri ini merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan caranya dalam menciptakan sebuah produk. Dengan adanya revolusi industri ini, banyak sektor dari transportasi, pertanian, teknologi, pertambangan, hingga manufaktur yang mengalami perubahan besar. Nah, kita akan membahas dulu dari revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18. Pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Revolusi pertama ini pertama kali muncul di Britania Raya yang akhirnya tersebar di seluruh negara di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya revolusi industri tersebut, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Tepatnya di Inggris, di mana mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun, mekanis pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri di sektor tekstil. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam combustion chamber ini menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia secara signifikan. Nah, dampak dari revolusi industri 2.0 ini yang lain dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lainnya melakukan proses produksi dalam skala yang besar. Pada era revolusi industri ini juga terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat kemungkinan besarnya untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Nah, revolusi industri tersebut yang membuat terbentuknya berbagai divisi dalam industri di mana setiap individu hanya berfokus di bagian pekerjaannya tertentu, sehingga proses manufaktur yang ada di mana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk dan proses yang berlangsung akan lebih efisien dan cepat. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 ini yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya digital serta internet. Nah, salah satu inovasi dari revolusi industri ini yaitu komputer pertama yang dibuat merupakan inovasi yang dikembangkan pada era Perang Dunia Kedua yang digunakan sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman yang diberi nama dengan Colossus. Komputer tersebut merupakan sebuah mesin raksasa yang memiliki ukuran sebesar ruang tidur. Beberapa inovasi dari revolusi industri 3.0 ini juga yaitu teknologi komputer, munculnya akses internet, penggunaan berbagai peralatan elektronik smartphone, berbagai inovasi pada sistem perangkat lunak, serta inovasi
pada pengembangan sumber energi baru. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini terjadi pada awal abad ke-21, merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Nah, di saat ini kita sudah berada di revolusi industri ke-4.0, di mana setiap orang dituntut untuk memahami teknologi serta menggunakannya dan mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari agar dapat bersaing dengan segala otomasi yang ada di era ini. Selanjutnya, revolusi industri 5.0. Nah, revolusi industri 5.0 ini yaitu era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam society 5.0 ini di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dan dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Nah, dampak revolusi industri dalam manajemen operasional di perusahaan, contohnya smart manufacturing, yaitu rangkaian upaya untuk meniru tubuh manusia agar tercipta proses produksi yang lebih efisien. Sejatinya smart manufacturing ini sudah diterapkan di Indonesia dan dihadirkan oleh Infinity Group berupa teknologi yang meniru cara kerja otak, lengan, mata, dan kaki manusia. Berbagai aplikasi smart manufacturing yang sudah terjadi di Indonesia dimulai dengan smart forecasting stock, menggunakan linear regression yang meniru cara kerja otak manusia untuk menghitung stok barang secara real time serta memprediksi kebutuhan masing-masing stok barang di masa mendatang. Nah, begitulah perkembangan teknologi revolusi industri sampai dengan saat ini. Nah, itu semua mempunyai dampak negatif serta positif dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus pandai-pandai dalam menggunakan teknologi. See you next video guys. Jangan lupa like dan subscribe.